Saya tidak mau berbicara banyak tentang bagaimana bangku belakang dari Clio RS ini karena memang seperti diduga dia cukup sempit dan tidak akomodatif untuk perjalanan jarak jauh, dan karena memang bahwa sesungguhnya esensi dari Clio RS adalah di balik kemudi dan kita akan mengendarai. Dan sebelum mengendarai, Anda bisa lihat instrumen yang sangat menarik. Dia hanya memiliki 2 jarum, yaitu jarum untuk pengukur putaran mesin serta jarum untuk petunjuk bahan bakar. Sedangkan yang lainnya termasuk kecepatan dan peringatan lainnya dimasukkan ke dalam display digital di tengah. Kemudian yang cukup menarik dari mobil ini adalah dia memiliki voice command, sehingga Anda bisa benar-benar fokus ke mengemudi dan biarkan komputer yang melakukan apapun yang Anda inginkan dengan perintah suara. Kita coba. Help. Which help topic would you like to hear? Help with the voice system. As the voice of your navigation system, I can listen, talk, search, and give you End of system help. What help topic would you like to hear? Cancel. Oke, walaupun saya jadi sedikit bingung dan mungkin tidak akan menggunakan voice command ini, tapi menarik aja melihat bahwa mobil sekecil ini memiliki fitur tersebut. Sekarang kita langsung berjalan saja untuk melihat betapa Renault Sport ini memberikan performanya di jalan. Clio adalah mobil yang penuh dengan warna-warna menarik. Dari mulai eksteriornya saja, kalau Anda memperhatikan itu memiliki warna mutiara sehingga menimbulkan gradasi yang menarik. Kemudian banyak trim-trim berwarna doff, serta safety belt yang dipilihkan untuk konsumen Indonesia adalah berwarna merah. Dan kita memiliki 3 mode berkendara saat berada di balik kemudi dari Clio. Yang pertama adalah normal, artinya pengendaraan biasa saja. Kemudian Anda bisa memencet tombol RS Drive yang ada di konsol tengah dan menjadi mode sport. Mode sport ini akan membuat putaran mesin Anda lebih tinggi, ditahan di gigi lebih rendah lebih lama. Kemudian respons dari gas dan transmisi juga lebih sigap. Kalau Anda ingin lebih ekstrim lagi, Anda bisa memasukkan ke mode manual, kemudian memencet RS Drive sekali lagi secara lebih lama dan akan ada mode race. Artinya mode ini sudah sangat ekstrim dan ini bahkan cocok untuk balap karena di mode race semua sistem kestabilan itu dimatikan total sehingga Anda bisa melakukan manuver-manuver yang ekstrim tanpa terganggu oleh komputernya, serta respons gas serta respons transmisinya juga lebih sigap. Kalau sebelumnya Clio RS itu hanya dibuat dalam transmisi manual, maka di generasi keempat ini Clio RS hanya memiliki transmisi otomatis 6 speed. Tapi jangan kecewa dulu karena transmisi 6 speed otomatis yang dimiliki oleh Clio RS ini memiliki kopling ganda yang Renault menyebutnya dengan EDC alias Efficient Dual Clutch, dan perpindahannya sangat cepat. Memang ketika Anda melakukan downshift atau turun gigi ke bawah itu tidak terlalu responsif, tapi ketika Anda melakukan akselerasi dan berpindah gigi ke atas sangat cepat perpindahan giginya. Renault menyediakan 2 jenis sasis untuk Clio RS ini, sasis yang normal serta sasis cup. Sasis cup itu adalah sasis yang memiliki kekakuan 15% lebih banyak serta suspensi lebih keras, dan saya bersyukur bahwa Renault di Indonesia tidak memasukkan sasis cup karena dengan sasis normal saja bantingan dari Clio RS ini sudah terasa cukup keras, apalagi dengan ban 18 inci, sehingga ini bukan mobil untuk bersantai, ini bukan mobil untuk kenyamanan, ini adalah mobil yang cukup keras di jalan. Tapi memang sebagai gantinya Anda mendapatkan handling yang luar biasa dari mobil ini. Benar-benar terasa seperti daya cengkram itu tidak ada habis-habisnya, selalu ada daya cengkram yang cukup walaupun dia berpenggerak depan, tapi gejala understeer sangat minim. Suara yang dihasilkan mobil ini memang sudah cukup merdu, apalagi ketika turbonya aktif.
Tapi kalau mau lebih asik lagi, saya tinggal menyalakan R-Sound efek RS yang tadi, dan ketika suaranya berubah, saya serasa berada di dalam sebuah mobil balap, dan suara tersebut memenuhi kabin, yang itu menimbulkan adrenalin tersendiri bagi Anda yang mengendarai Clio ini. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang data tes dari mobil ini, sehingga suara palsunya saya matikan dulu supaya Anda bisa lebih jelas mendengar. Mobil ini memiliki performa yang sangat serius, bahkan diklaim oleh Renault bisa mencapai 0 sampai 100 km per jam dalam 6,7 detik. Namun hasil pengetesan kami di Indonesia, kami mendapatkan 7,1 detik. Ada dua alasan kenapa berselisih 0,4. Pertama adalah aspalnya yang tidak sebaik track pengetesan sebenarnya, karena kita mengetes di aspal biasa. Kemudian bahan bakarnya juga oktan 95 yang merupakan kebutuhan minimal dari mobil ini. Sedangkan kalau mau performa yang optimal harus 98. Tapi angka 7,1 detik untuk 0 sampai 100 km per jam juga adalah angka yang sangat cepat. Bahkan kalau Anda menginjak gas terus dan tidak melepaskannya, mobil ini sanggup melaju hingga 233 km per jam. Lantas bagaimana dengan kehematannya? Saya yakin orang yang membeli Clio RS itu tidak akan berpikir banyak soal kehematan, karena fun to drive adalah hal yang paling utama dari mobil ini. Tapi mobil ini dari data tes kami di dalam kota memberikan konsumsi BBM 10,3 km per liter, sedangkan di jalan tol 15,2 km per liter. Cukup hemat, tapi tidak bisa dibilang hemat untuk sebuah hatchback. Oke, sekarang kita akan coba akselerasi dari mobil ini. Kita masukkan ke sport. Dan walaupun mobil ini memiliki transmisi otomatis, start yang dilakukan akan sangat hebat karena dia dilengkapi dengan launch control. Yang mengaktifkannya sangat mudah, tinggal pedal shift kanan dan kiri ditarik. Launch control on, kita tinggal injek gas penuh. Dia akan ditahan di 2600 rpm, lepas. Wow, akselerasinya benar-benar kuat, luar biasa. Oke, satu lagi yang sangat menarik adalah ketika Anda memasukkan ke mode manual, maka tulisan hijau Renault Sport di sini juga memiliki fungsi sebagai shift light. Jadi ketika Anda putarannya makin tinggi, dia akan berubah warna dari hijau menjadi kuning, kemudian menjadi merah, dan berkedap-kedip serta berbunyi ketika di titik Anda harus melakukan perpindahan gigi. Oke, sebagai kesimpulannya ada banyak alasan Anda tidak membeli mobil ini. Pertama, dia sangat mahal, kemudian dia sempit, bantingannya juga keras, dan kalau Anda mempunyai uang sebanyak itu, kemungkinan Anda juga menginginkan mobil yang lebih representatif, mobil premium, mobil yang lebih nyaman. Tapi ada satu alasan kuat kenapa kalau Anda seorang penggemar otomotif, Anda sangat layak untuk mempertimbangkan mobil ini. Karena mobil ini sangat-sangat fantastis.